Mas Eko perlu ditanggapi. Tadi Bang Henry menyatakan kalau bisa setelah kejadian ini Ade Armando introspeksi diri. Lebih Berkepala dingin lagi. lah. Komentarnya juga jangan yang pedas. Nah ini seperti apa? Karena baru-baru ini ada video viral menunjukkan statement Ade tak gentar. Saya tidak takut, makin berani. Ada yang mengungkapkan makin menggila. Itu betul nggak? Ya artinya provokasi. Ada provokasi. Ya, jadi provokasi. nggak selesai juga provokasi. Kita berikan Sakit kesempatan dulu ya, provokasi. Kita ke Mas Itu Eko kita dulu. bisa buktikan. Baik, Bang Novel ditahan dulu. Kita ke Mas Eko tadi dulu. Artinya persekusi yang hari ini menimpa Ade Armando tidak membuat dia menghentikan informasi atau katakanlah pencerahan pada publik. Itu aja. Jadi Ade Armando nggak akan mundur cuma karena dipersekusi seperti ini. Saya yakin itu. Karena saya juga mengenal dia yakin dengan apa yang dia lakukan, dia yakin dengan apa yang dia pikirkan, dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan. Jadi dia nggak akan mundur. Tapi apakah nggak bahaya juga kalau misalnya terus-terus akan menjadi target begitu loh Mas Eko? Maksudnya jadi target apa nih? Apakah memang bangsa ini sudah sedemikian biadab sehingga orang yang berbeda pemikiran jadi target? Karena seperti ini Mas Eko, kami hanya menyampaikan. Ada target foto-foto Mas Ini Eko, asas foto Ade kesamaan Armando, sebab foto akibat siapa Denny menabur Siregar. angin menuai badai. Bang Novel ditahan sejenak, Bang Novel. Kita bergiliran bicaranya supaya jelas didengar publik. Ada yang memframing itu, wah jangan-jangan target selanjutnya ada nama Mas Eko, nama Denny Siregar, nama... Ya itu kan usaha Arya untuk Permadi. membungkam, usaha agar kita diam. Setelah kita diam maka orang-orang yang kemudian menguasai opini publik itu adalah orang-orang yang memang gak suka. Sama ketika kita meneriakan jangan gunakan agama sebagai alat politik atau jangan tunggangi agama, maksud saya. Jangan tunggangi agama untuk mencapai kekuasaan politik. Itu yang selalu kita teriakkan. Kemudian kita distempel buzzer, kita distempel penista agama agar kita diam dan mereka berkuasa. Itu yang kita nggak mau. Nggak ada yang targetin gitu. Itu di media sosial, Bang. Ramai di medsos, Bang. Rame itu Bang. Nggak, Foto-foto kalau- Mas Eko dan teman-teman ini. Saya sih sebetulnya tadinya mengharapkan komentar pertama dari Bang Ade itu adalah saya akan mengambil hikmah dari pelajaran ini. Nggak gitu. takut. Jadi lebih slow gitu. Walaupun Itu menyejukkan. Tar dulu, antum mah. Cakep udah. ini gue aja takut deket dia nih. Bukan takut, maksud gue ngomong aja. Luar biasa. Giliran Bapak-Bapak. Ya, jadi Secara maksud saya bergiliran kita. kalau statementnya itu akan meredakan gitu. Walaupun saya paham juga pasti Bang Ade nggak akan berhenti di sini. Anyway, nah setelah ini kan kita menunggu nih proses polisi ya. Mudah-mudahan aja bisa selesai. Karena buat saya agak ajaib juga sih. Karena itu deh ya. Saya kan lihat dari jauh. Bahkan saya aja nggak tahu tuh ada peristiwa itu. Memang kejauhan juga gue nontonnya, saya nontonnya gitu. Cuma kaget juga ternyata di tengah itu ada yang kerusuhan itu. Dan sampai sehari ini kan kita belum tahu tuh kenapa mukul. Terus sampai hari ini juga kita nggak tahu siapa yang teriak-teriak gitu, ibu-ibu. Kita kan cuma dengar suaranya doang tuh ya. Itu mamanya ada di mana, siapa yang teriak-teriak tuh juga mama tuh juga saya nggak tahu tuh siapa. Jadi semuanya ini sebetulnya masih misteri. Yang tidak misteri itu cuma aspirasi mahasiswa itu yang nggak misteri itu. Tapi kalau kasusnya Ade Armando menurut saya terlalu banyak misterinya gitu. Ya. Termasuk yang beberapa komentar Ade Armando itu memang betul. Kadang-kadang mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada yang biasa-biasa aja, mungkin ada yang ketawa aja gitu ya. Tapi memang saya setuju, kalaupun tersinggung tidak boleh persekusi kekerasan seperti kemarin. Ya komunikasi berbeda itu kan hal yang biasa. Tapi jangan diselesaikan dengan cara-cara kekerasan. Karena sekali ada kekerasan akan memunculkan kekerasan-kekerasan berikutnya. Baik itu sebagai balasan atau membiasakan mekanisme permisif. Jadi orang menjadi permisif. Oh Ade dipukulin, nanti gentian yang ini dan ini yang lain. Itu kan permissiveness namanya. Tapi juga oh dibalas. Nah itu bisa terjadi. Makanya memang yang namanya kekerasan ini harus dihentikan. Mereka-mereka yang terlibat, yang foto-fotonya ada di situ harus dibuktikan. Karena sekarang sudah mulai muncul yang namanya disinformasi. Saya baca di beberapa grup itu mengatakan bahwa pelaku pemukulan Ade Armando itu aparat katanya. Yang wajahnya pakai topi itu aparat. Berarti kan aparat sekarang yang dituding. Selesaikan, harus dibuka siapa orangnya, pelakunya siapa. Karena ini saya setuju kalau dengan Saudara Henry, Bung Henry, bahwa ini namanya sama ya, cuman beda. Bung Henry masih dokter ya, bedanya begini, kalau dia namanya mengambil hikmah, ini semua orang harus ambil hikmah. Apa Termasuk itu hikmahnya? Termasuk mahasiswa, bahwa setiap ada demo mahasiswa selalu ada yang memanfaatkan. Kan bukan mahasiswa yang mukulin Ade kan, orang lain kan, saya nggak tahu siapa.
itu kan berarti ada yang memanfaatkan. Maka hati-hatilah. Karena memang selalu setiap ada kesempatan, ada orang-orang yang mengambil keuntungan dan kesempatan di situ. Yang menggelar tikar mahasiswa, yang duduk, yang menikmati orang lain. Itu yang sering terjadi. Maka harus hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Itu. Saya setuju itu. Tapi satu lagi, kan ini ya Mas Eko, saya juga dapat tuh di media sosial, ini sekalian tanya temennya ya. Kan ada video yang Abu Janda, itu beneran Abu Janda gak sih? Yang nantang, mana katanya mau menggal saya gitu-gitu. Video lama itu, Bang. Nah maksud saya, yang kalau begitu-begitu tuh, maksudnya langsung klarifikasi, bercanda kayak apa kayak gitu. Supaya kita tuh tensinya gak naik, Nggak jadi baper, seolah-olah nantang masyarakat gitu. Kan ini udah terjadi ya, ini catatan jelek gitu ya. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa juga gak kapok ditunggangin begini gitu. Terusin aja perjuangannya. Tuh kan sangkanya ngomporin aja ntar. Tapi kalau mahasiswa emang tugasnya begitu, mengaspirasi. Dan kita-kita ini yang sudah lulus dari universitas harusnya memang lebih bisa dewasa dalam berpolitik gitu. Walaupun dari menyampaikan pesan maupun dari tindak tanduknya gitu kira-kira. Silakan Bang Novel. Bang Novel. Ya. Nah, kan gitu harusnya Bang, Sampaikan silakan dulu. gitu, Iya, gantian Bang gitu Novel. ngomongnya. Jadi Sopan kali ya. jadi kita melihat masalah wujud Islam rahmatan lil alamin itu kita sebagai contoh. Sudah terrealisasi dengan 2018 sampai puncaknya 13 juta orang. Nah itu kita menyampaikan aspirasi dengan damai, dengan sejuk. Jangankan persatuan, rumput aja kita jaga. Artinya bagaimana kita ini mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, tapi juga kita nggak bisa untuk terus ditindas, agama dinistakan, kita pasti akan melakukan perlawanan. Tapi perlawanan kita insya Allah selama ini kita akan patuh konstitusi, prosedur hukum kita jalanin. Cuman sekarang ini harus penegak hukum harus betul-betul jeli. Untuk apa? Menyelamatkan negara ini daripada perpecahan, daripada pertikaian yang ada. Tegakin hukum, supremasi hukum harus tegak. Penistaan agama, ayo diproses, kemudian juga harus terbuka, transparan, jangan tebang pilih. Termasuk Karena juga pelaku tebang kekerasan. pilih ini adalah provokasi juga, termasuk adalah secara tidak langsung provokasi. Umat ini sudah rindu akan keadilan. Umat ini sudah merintih hari-harinya dengan migor yang mahal, begitu juga dengan keadaan-keadaan yang ekonomi semakin sulit, kemudian ada kepastian hukum, masyarakat menunggu. Ketika sudah ini terjadi, masyarakat terpancing untuk bisa turun. Ini asas kausalitas, nggak bisa disalahin, ada sebab ada akibat. Tapi tanpa kekerasan kan? Betul, cuman kita melihat ini artinya semuanya harus menjunjung tinggi. Kalau tindakan kekerasan harus, semuanya artinya mengedepankan pendekatan persuasif. Juga gitu aparat, jangan korbankan mahasiswa, jangan korbankan rakyat untuk kepentingan pesanan politik. Kalau sudah pesanan politik ini yang sangat berbahaya. Rakyat saat ini menjadi korban. Kita ini dari 2019 kita aksi damai, dipicu ada provokasi sampai banyak yang tewas. Begitu juga apa salahnya Laskar ketika itu nggak ada kegiatan apa-apa, cuman hanya jalan mengawal IB, tahu-tahu kok bisa dibantai dan dibunuh. Ini harus jelas. Tapi Mas Eko setelah kejadian ini apakah akan lebih ngerem Mas dalam berkomentar, dalam memberikan pendapat? Mengambil hikmahnya tadi kalau bahasanya Mas. Saya selama ini juga nggak provokasi konten-konten saya. Saya akan tetap Masa sih, Mas, nggak ngomong provokasi, sesuai Mas? dengan apa yang saya pikirkan. Kalau saya lihat komentar-komentarnya itu. Gini, saya akan tetap ngomong sesuai dengan apa yang saya pikirkan karena ini berkah demokrasi. Kita harus memanfaatkan demokrasi ini dengan baik dan kita latih masyarakat untuk menghargai perbedaan dengan baik. Itu yang pertama. Kita ajarkan kalau kita takut dengan provokasi, kita beda sedikit, kemudian disebar-sebar fotonya ini target berikutnya, kemudian kita diam, ini akan berbahaya ke depan. Monggo silakan yang mau bersuara silakan, sepanjang menjaga konstitusi tetap jaga pluralisme, tetap jaga kebersamaan kita, tetap jaga hal-hal yang sifatnya keragaman, itu yang paling penting. Soal ada yang berbeda, monggo silakan. Bang Novel sering ngomong kritik bla 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 bla, kritik balas, kan nggak ada apa-apa. Cuma cuat-cuit doang selesai. Problem kita hari ini adalah ketika suara dibungkam dengan persekusi. Itu problem kita hari ini yang terjadi pada Ade Armando. Dan Ade Armando dengan gayanya, dengan caranya menyampaikan pikiran-pikirannya juga. Tidak mungkin seorang doktor calon profesor kemudian yang akhirnya nggak jadi profesor itu menyampaikan pikiran secara sembarangan. Barangkali cara berkomunikasinya berbeda, tetapi pikiran-pikirannya saya rasa cukup berguna buat publik.
Saya pikir itu. Ya, saya melihat bahwa era sekarang ini memang orang hanya ingin mencari pendapat, informasi yang sesuai dengan sikap dan keyakinannya. Sehingga Ade misalnya dianggap provokator karena nggak sesuai dengan pendapat dan sikap atau keyakinan dari orang-orang yang berbeda. Jangankan Ade, saya juga dianggap kadang-kadang juga dapat komen-komen yang buruk. Itu hal yang biasa dalam konteks demokrasi dan ada pembelahan politik, ada keragaman, itu hal yang biasa. Tidak mungkin seseorang bisa menyenangkan semua pihak dalam konteks seperti sekarang. Makanya yang malah justru ada dua kemungkinan. Satu adalah dianggap kontroversi. Seperti Ade itu kan dianggap kontroversi. Mungkin Mas Eko juga dianggap kontroversi. Novel pun juga kontroversi sebenarnya. Mas Henry juga mungkin kontroversi. Atau mau dua kaki. Kadang-kadang kepalanya di sana, kadang-kadang kepalanya di sini. Kan kalau partai politik bisa dua kaki. Ketuanya ke sana, anak buahnya ke sini bisa. Tapi kalau pribadi-pribadi kan enggak bisa. Nah ini yang harus dilihat bahwa di era sekarang ini memang lebih sulit ya. Pada posisi apalagi berkait dengan politik nasional. Kalau ngomong politik internasional malah damai kok. Sama-sama katakanlah ngomongin Rusia sama Ukraina itu nggak ada masalah. Karena tidak terlalu keras begitu ya. Tapi kalau udah ngomong tentang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Pak Prabowo, atau Pak Jokowi, pasti ribut. Pasti ribut. Kok ributnya nunjuk ke sana sih, Prof? Kok ributnya nunjuk ke sana sih, Prof? Ya nggak pasti, Prof. Saya bukan orang partai politik, kita nggak pernah punya kepentingan politik. Iya, tapi Habib Rizik bukan mendukung sana Jangan sini disalahkan kelihatan. agama ini untuk kepentingan politik. Itu yang memakai kepentingan politik orang yang mungkin berpartai. Kita bukan orang partai. Jadi sudah harus jelasin. Jangan dikit-dikit apa kepentingan politik kagak. Kita bukan orang politik, bukan orang partai. Ini acaranya berapa jam sih? Ya sebentar lagi mau selesai. Ini Habiskan lah sejam sendiri. komentar-komentarnya. Silakan lah Mas Henry, langsung Antum saja minta poinnya. lama-lama catatan novel. Gitu. Kita adil Bang. Kita adil. Semuanya dapat giliran kok. Silakan untuk kita berbicara. kasih waktu untuk Bang Henry. Padahal Silakan. antum kalau lagi ngomong tenang tuh enak loh dengerin ini. Gitu. Gini, Ini bulan puasa Bukan. Bapak. Orang-orang lagi pada sholat tarawih. saya yakin Prof. Henry juga paham bahwa Samuel Huntington tuh pernah bilang the class of civilization kan. Pertumbukan antara budaya dan agama tuh. Nah, sebetulnya ini yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, siapa yang bisa menengahi ini? Sebetulnya kelas-kelas menengah, ya kita-kita ini sebetulnya. Yang pintar-pintar ini katanya gitu kan. Nah, kenapa kita harus melakukan pendidikan publik? Ini sebenarnya kaitannya kan banyak nih. Kenapa pendidikan publik atau pendidikan politik di Indonesia nggak jalan? Apakah partai politik sudah melakukan kewajibannya untuk melakukan pendidikan politik? Apakah kemudian aparat hukum sudah melakukan kewajibannya untuk melaksanakan hukum yang tidak tebang pilih? Apakah para ekonom sudah melaksanakan bagaimana ekonomi harus merata, harus bisa terjangkau dan lainnya? Gitu. Kan semuanya pertanyaannya itu. Jadi ada dua sisi yang disampaikan oleh mahasiswa yang sebetulnya harus dipikirkan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Ada cerita tadi siang di Depok, pada saat Pak Luhut berbicara dengan mahasiswa itu pun banyak yang kontroversi. Karena Pak Luhut juga mengatakan hal-hal yang cukup keras tadi terkait dengan big data yang dituntut oleh mahasiswa untuk dibuka. Gitu ya. Nah, hal-hal ini kan semuanya terjadi karena ada orkestrasi yang demikian. Kalau kemudian Ade Armando adalah salah satu contoh dari perbedaan pendapat yang akhirnya berujung kekerasan, mestinya orang-orang yang selevel dengan Ade Armando melakukan introspeksi diri supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Karena yang dilakukan, yang menjadi korban persekusi atau kekerasan kan bukan saja Ade Armando, tapi kita nggak pengen selanjutnya itu ada korban-korban lain. Mas Eko makanya, artinya harus introspeksi diri. oh iya, saya juga, gitu kan. Kan saya bilang kita, gitu kan. Kita kira sama lah, kayak Jokowi adalah kita, kita. Nah, jadi artinya setelah ini, setelah kita introspeksi, nah sama-sama kita ingetin pemerintah gitu supaya apa yang didengungkan oleh masyarakat didengarkan. Karena masyarakat ini sudah mendengarkan pemerintah sering dan kita patuh. Suruh PPKM, suruh jaga jarak kita. Nanti suruh booster lagi katanya mau mudik, ya kita pada booster. Nah sekarang saatnya pemerintah dengerin masyarakat. Nah ini sekarang masyarakat keluhannya ada 3, nggak usah ngomongin penundaan pemilu. Periode presiden jadi 3 periode sama Naikkan harga turunin gitu.
ngomong-ngomong Henry-nya saya pakai I bukan pakai Y. Gitu sekali. Nanti kita revisi. Kita revisi langsung. Bang Novel. Bang Novel. Ya, untuk itu tadi boleh saya sampaikan apa yang disampaikan Mbak Maria Sarifah Maria Segaf ini, bahwa jangan menabung kegaduhan-kegaduhan, provokasi-provokasi. Pasti orang akan menuai daripada apa yang dilakukan. Bang, bentar nih. Tahu. Ngomongnya kayak gitu aja Bang. Enak deh. Nadanya. Serius, enak dengerin. Oh, Tapi kan enak. itu opini yang mencerahkan versi dari Iya, Mas Eko. iya, Bang Ade. jadi mesti kita bangun penyampaian-penyampaian yang menyejukkan. Lagi-lagi tolong, ya kan, untuk jangan membawa masalah agama yang dengan pandangan sendiri. Ini kita negara ini sudah diatur, negara ini negara agama, negara hukum. Yang namanya itu kita yang tidak membuat kegaduhan, kita taat hukum. Namanya opini boleh-boleh saja. Ya boleh, tapi opini ini demokrasi dan sekaligus semuanya harus satu catatan. Mau demokrasi, mau kebudayaan, kayak mau politik dan budaya, semuanya harus tunduk dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Itu rujukan kita. Jangan menyimpang dari sana. Kalau demokrasi tanpa ketuhanan Yang Maha Esa, hancur rusak. Adanya demokrasi bisa jadi brutal. Mungkin demokrasi PKI kali yang mungkin disampaikan. Begitu juga demokrasi bawa di luar ke sini akan ribut. Nah, Indonesia ini sudah dipersatukan. Dengan yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, juga ada pasal 29 ayat 1 ayat 2. Dan begitu juga pembukaan undang-undang negara ini merdeka atas berkat Allah. Nah, kita harus syukuri daripada Indonesia ini selama ini, sebelum rezim Jokowi ini, kita hidup tenang-tenang saja. Penista agama itu dijerat dengan pasal maksimal sehingga tidak ada lagi yang melakukan mencoba-coba untuk memasuki ranah agama dengan pemikiran liarnya. Nah, Kita ini yang sepakat bahwa meluruskan bangsa kita. Indonesia ini untuk hidup dengan tenang dan juga damai. Betul, Ya. kita kembali sudah sesaat mencontohkan lagi, dengan pemirsa. 212. Terima kasih Bang Novel, kami harus segera kembali.